Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sibakul dimanapun Anda berada. Ini kali ini momen spesial, ini ketemu Kak Bayu. Ini sudah berapa kali ya kita ketemu ya? Apa nih, Berkali-kali. ketemu di udara atau ketemu di darat? Pasti tidak asing ini Kak Bayu Baroto di Asto. Bener ini namanya Angelmen. Oh ya, di Gowo, Di di Asto. di Asto di bawah. Ini asli Jogja. Namanya asli Jawa. Namanya Jawa nih sekali. Namanya sih asli Jawa nih, orangnya numpang lahir di tempat lah. Abang lain di tempat. Tapi memang momen luar biasa ini ketemu dengan Kak Bayu. Kak Bayu konsultan branding, ini terkenalnya Kak Bayu konsultan branding gitu ya. Bisa Halo, aja. Bisa aja. Sehat Kak Bayu? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Rosid sehat Mas? Alhamdulillah. Ini hari ini momennya tarik menarik. Kenapa? Kak Bayu hari ini ditarik di kelas bisnis Selasa pagi, habis itu ditarik lagi di podcast hari ini. Seneng banget. Minta berbagi Kak Bayu. Seneng Kaitan dengan inovasi. Oke. Temanya inovasi bisnis ini Kak Bayu. Menurut Kak Bayu sendiri, dalam konteks bisnis ini seperti apa inovasi dalam konteks bisnis ini? Oke, keren pertanyaan Rodo Apot. Temanya hari ini KBSP juga inovasi gitu ya, inovasi bisnis. Jadi gini ya Mas, maksudnya dalam konteks bisnis, oke, coba kita kecilin aja, kita sederhanakan konteks bisnisnya tuh buat teman-teman pengusaha UMKM yang biasa kita temuin ya Mas. Ya, siap. Jadi kalau kita ngomongin konteks inovasi, yaitu adalah sesuatu yang sudah ada di kita Sudah ada. ataupun baru lah, Oh, bisa. yang belum ada di kita, yang kita coba terapin di usaha. Jadi baik itu SDM, secara aset, secara metode atau apapun. Tidak hanya lingkup kecil, hanya produknya aja ya, versi produk. Tidak. Dan apa ya, beberapa teman-teman tuh juga kadang mendefinisikan inovasi itu tinggi ya Mas, maksudnya dalam artian harus sesuatu yang baru dan kaitannya sama teknologi. Saya juga nggak bisa menyalahkan itu, tapi kalau definisi itu terlalu tinggi, teman-teman pengusaha UMKM kita sudah apa toh iki nggak nyambung. Ngelokro ya ibaratnya. Sudah ngelokro, apa yo? Nek isore ngelokro lah. Jadi yuk kita coba kecilin aja lah. Kita sempitkan, kita sederhanakan yang maknanya itu sebenarnya nggak terbuang. Jadi di tempat kamu yang belum pernah kamu lakukan, kaitannya sama apapun kamu lakukan. Itu inovasi. Menurut saya beberapa juga dari Peter Drucker dan lain-lainnya ya itu sudah bisa disebut sebagai inovasi. Jadi sederhana ya sebenarnya. Apa ya? Soalnya kalau kita ngomong complicated kan nggak nyambung Mas. Kok inget kita ya Mas Rosid udah berpengalaman banyak lah. Jadi gimana caranya yang complicated itu kita coba sederhanakan kok. Yang mudah diterima. Iya, yang maknanya nggak hilang gitu loh. Tapi biar mereka tuh paham lah. Bisa yang ngeras sebenarnya lebih ke arah mereka ngerasa melakukan itu mungkin. Oh iya aku iso ketok Oh, nah yang penting nek misal terlalu tinggi kan surah mungkin. Wis bubar dulu. Nah itu. Jadi konteks definisi yang mungkin bisa kita terapkan buat teman-teman pengusaha UMKM itu Mas. Untuk menemukan ide atau inovasi ini perlu riset enggak? Oke. Nih ya kadang-kadang ya. Oke. Perlu riset enggak? Bener, perlu riset atau enggak ya? Nah, jadi sebelumnya di kelas tadi pagi ya, saya emang nggak bisa bohong, saya pakai banyak ya. Saya pakai satu teori di buku 10 Types of Innovation-nya Larry Keeley, itu ada 10 inovasi, Mas. Inovasi dari beberapa sektor lah ya. Kalau kita ngomongin kategori besarnya tuh bisa dari bisnisnya kita, bisa dari sesuatu yang kita tawarkan kaitannya sama produk, dan terakhir kaitannya sama pengalaman apa yang kita berikan. Nah, jadi tiga scope besar ini, tiga komponen ini tuh bisa kita lakukan inovasi. Nah, kalau mulainya apakah harus riset? Itu ada satu tools namanya. Itu Board of Innovation. Yes. Nah, di Board of Innovation itu emang langkah terakhir itu emang harus validasi. Yang otomatis kalau validasi otomatis di awal harus ada riset. Kalau dibilang riset itu harus ada. Kalau kondisinya ideal. Ya. Kalau kita ngomongin harus ada nggak? Harus. Sama kayak misalnya Mas Rosid nanya, Mas nek gawe bisnis kudu riset ra? Ya kita ngomong konteksnya ideal apa ora iki. Nek kalau ideal ya kudu ono. Tapi pengalaman yang kita temui kan UMKM teman-teman nggak mulai dari situ, tapi baru yuk kita coba arahkan. Begitu juga dengan inovasi. Kayak teman-teman di atas cerita, sebenarnya mereka tuh udah beberapa melakukan inovasi yang asumsi mereka tuh biasa banget dan bukan inovasi.
Karena di asumsi mereka inovasi itu tadi sesuatu yang wow banget itu loh Mas. Dari yang nol belum ada jadi ada. Nah itu loh. Kalau aku kadang ngobrol sama Mas Reza itu kan makalahnya beda. Kalau dalam bahasa Inggris innovation sama inovator. Innovation sama inventor. Mirip-mirip ya. Iya, tapi kan itu emang berbeda. Penemu dan emang inovasi. Inovasi itu sesuatu yang mungkin sudah ada, belum dikembangkan, kita kembangkan gitu. Nah itu jadi perlu riset nggak? Perlu. Intinya perlu. Kondisi ideal. Nih terkait validasi tadi menarik ya. Validasi udah nih riset iya, gitu ya proses ini kemudian ini diterapkan inovasinya perlu validasi nggak? Feedback dari pelanggan. Oh ya. Atau kalau feedback dari pelanggan kan berarti terkaitnya nih ya pemasaran. Ini contoh gitu ya, contoh ini perlu nggak validasi? Kalau saya kesampingkan ya, kita alihkan lah, kita ngobrol kaitannya sama inovasi. Validasi dari pelanggan itu penting ya. Kita ngomongin bisnis aja. Iya. Iya kan maksudnya cara termudah bagi kita yang punya usaha, apakah produk kita diterima atau tidak, itu adalah validasi berbentuk testimoni, berbentuk repeat order. Jadi kok dibilang penting nggak penting. Nah, tapi kalau kita ngomongin konteksnya inovasi, kita apalagi mau melakukan inovasi secara ideal yang dari riset, kita cari masalah, kita pecahkan masalah, kita punya apa aja yang akhirnya validasi, itu sangat penting. Tapi konteks bisnisnya sebenarnya validasi atau feedback itu penting nggak? Ya penting banget buat kita. Bagian dari itu ya. Iya, bagian dari sebenarnya kalau dari marketing oke lah, itu juga ada bagian kecil dari situ. Kita buat produk terus dari 10 yang kita jual yang diminta testimoni Dora gelem, berarti kan ada apa-apa di produk kita. Masalah itu. Jangan-jangan dia beli cuma karena empati. Wah, ini jane ra enak tapi tak tuku wae lah mesake. Gitu. Beda itu. Nah, itu dia. Jadi makanya kalau bagi saya, bagi teman-teman yang punya pengusaha UMKM itu sangat penting. Jadi dia dapat feedback, testimoni atau experience real dari customer-nya. Terlepas negatif atau positif. Kalau sekarang nih, ini kan trennya kan terkait apa ya, inovasi ini yang sedang tren mungkin ya. Kita kan sering ketemu dengan UMKM ataupun para pengusaha. Tren yang inovasi yang sekarang sedang diuji coba gitu ya, ataupun diterapkan oleh UMKM yang sekarang mungkin kondisinya apa sih yang sedang tren ini inovasi? Kalau saya lihat ya, ya saya ngeliat iki Mas terus seko Instagramku wis. Iya. Pribadi ini ya. Mohon maaf, ini konteksnya rada pribadi, maksudnya mata aku secara pribadi, pengalamanku. Teman-teman UMKM yang aku follow itu lagi hobi buat postingan pakai AI. Bukan aslinya. Aku nggak ngomong ke situ dulu ya. Aku hargain kemauan mereka belajar, keren. Iya, nggak apa-apa. Jadi makanya kalau ngomongin tren yang ada di lingkaranku sekarang tuh banyak pakai itu. Salah nggak? Penggunaan AI. Penggunaan AI untuk media promosi atau mungkin lebih ke arah konten di media sosial. Nah, jadi kalau ngomongin itu, yang aku lihat itu mereka sudah banyak ke arah sana. Keren nggak? Keren. Cuman emang itu di apa ya, kalau kita ngelihat dari sisi kemauan mereka belajar segala macam. Tapi kalau dari sisi yang lain, mohon maaf, dari sisi branding dan kawan-kawan, terlalu sering menggunakan AI itu juga apa bisa merusak? Loh, iya Thomas. Ini constant branding loh. Nah, maksudku dari kaca-kaca branding nih. Ya kue ngelihat UMKM yang sering kue ajak diskusi, tiba-tiba kontennya AI kabeh. Ape enggak ape, tapi gambarnya ra ono nyowo. Enggak ada rasa. Kroso enggak? Sekali lihat AI. Kita udah tahu ya secara tidak langsung ya. Iya, jadi di satu sisi kita hargain kemauan dia untuk belajar, oke, iya. Di satu sisi apa yang kamu tawarkan, apa yang kamu lihat itu nggak ada rasa gitu loh. Jadi kayak kenapa sih fotografer itu ada yang murah dan mahal? Kan outputnya adalah gambar yang dihasilkan itu ada nyawa. Bukan angel Mas gitu. Yo angel, tapi makanya ya pelan-pelan. Yo boleh kamu pakai AI silakan. Ada batas-batas monggo, tapi kalau terlalu sering menurut aku kurangannya ya. Iya, ada Mas terlalu sering. Jadi kayak ini gara-gara pengen gambar cewek cakep atau laki-laki ganteng pakai bajunya gitu-gitu terus. Iki ceritanya apa?
aku nggak nyalahin ya, ini cuma mataku ya. Jadi kayak iki suwi-suwi rono rasane ngono lho. Nggak ada rasanya, jadi yang kayak orang-orang juga percaya oh kui AI. Jadi yang di komen itu akhirnya cuma gambare. Udah produknya. Nah itu loh, aku takutnya persepsinya gitu. Karena mereka pun akhirnya bangganya karena apa? Karena mereka bukan punya AI-nya, bukan cara menyajikan produknya. Nah itu loh, kadang mispersepsi UMKM-nya. Tapi kalau di satu sisi mereka mau belajar, itu aku yang jempol, itu keren. Nah itu. Jadi kok menurut aku, pengalaman aku itu Mas, jadi sedikit bukan curhat ya, yuk pelan-pelan yuk kita buat betul. Ini juga gitu loh. Lagi tren ya soalnya. Iya gitu. Nih tantangan juga ya ini ya. Iya maksudnya. Iya. Itu kan pemasaran ya Mas nih. Enggak apa-apa, itu bagus. Enggak apa-apa, it's okay. Tapi nek seminggu njok kui terus, Mbak ayo kui terus. Bajunya cuma ganti, backgroundnya nah gitu loh Mas. Paham ya? Iya. Enggak ada rasa nih loh. Ya itu tantangan betul gitu. Ya. Soalnya perasaan orang itu melihat konten ya pengalaman pelanggan. Iya. Yang kadang tadi di atas tak bahas Mas. Kadang teman-teman pengusaha UMKM tuh lali nek. Customer iki menungso. Bukan robot. Bagus gitu ya. Hasilnya bagus. Menarik nih. Nih Mas Bayu, menarik tadi yang tren memang penggunaan AI gitu ya. Tapi nih di sisi lain, berinovasi itu kan nggak mudah ya. Melakukan inovasi itu bisa dibilang nggak mudah gitu. Bisa. Ini tantangan terbesar nih. Ini dari sudut pandangnya Kak Bayu ini ya. Tantangan terbesar yang dihadapi ketika mencoba untuk berinovasi dalam berbisnis. Oke, jadi kalau tantangan terbesar tak balikin lagi sebenarnya sederhana ya. Apakah modal bisa iya bisa tidak, tapi ada satu faktor besar itu tadi sempat gue cerita Mas, yaitu mindset. Dalam artian gini, dari 10 tadi aku balik lagi ya sedikit ya ke cerita Larry Kelly ya. Dari 10 inovasi yang bisa kita lakukan, pertama itu ada profit model Mas, model bisnis. Dari yang biasanya jualan ke customer, tiba-tiba customer-nya ini yuk kita buat membership yuk. Jadi biasanya kita dapat dari produknya dia produk kita dapat uang karena kita jual, akhirnya kita bisa dapat pendapatan dari kita jualan member. Itu sesederhana itu. Susah nggak mereka melakukannya? Berdasarkan pengalaman yang di atas, bukan susah, tapi mereka malu, ragelem ngomong, takut ditolak. Ketika nawarin misalnya, aku jualan gelas, Mas, wah kamu sering beli ya Mas, mau nggak Mas supaya lebih untung lagi? Saya punya membership nih gini-gini dengan bayar segini, Masnya nanti gini-gini. Mereka tuh malu ngomong. Ujungnya orang malu ngomong tuh apa? Malu ditolak. Makanya tagline yang tadi atas tak bilang Mas, lebih baik nyesel nyoba daripada nyesel nggak nyoba. Ini belum dicoba aja udah kan. Loh makanya misalnya aku ngomong ya ke Mas Rosid, Mas mau gini-gini, terus jawabanmu kan pasti, Mas mohon maaf belum sekarang. Ya wes toh, aku izin. Ya enggak, malunya dari mana? Nah orang tuh kadang udah overthinking yang, wah nanti kita malu, nanti kita, nah itu Mas. Jadi sebenarnya kalau menurut aku itu baru dari profitnya. Terus kemudian ada inovasi dari jaringan Mas. Jaringan banyak, teman-teman sebenarnya sudah melakukan. Cuman fokusnya di sini kita kerjasama dengan siapa dan pasarnya dia. Misalnya saya mau kerjasama nih, ada pengusaha batik kerjasama dengan pengusaha ini, misalnya sepatu. Yang mereka perlu sadarin itu kan nggak cuma di produk ya, ternyata kan dua pasar itu saking bertemu jadi satu pasar gemuk gitu loh. Potensi loh. Nah itu jadi apa ya tadi itu intinya yang digarisbawahin adalah ketika kamu kerjasama, kolaborasi juga, yuk kita pikirin juga benefit kita tuh apa ya. Nah, itu kedua, maaf ya saya agak cepet. Yang ketiga tuh tadi ada inovasi di struktur Mas. Struktur itu kaitannya sama orang-orangnya. Sederhana, UMKM tuh pengusaha nggak bisa bohong itu masih CEO, Chief Everything Officer, ngerjain GWKP. Salah enggak salah, cuman yuk kita mulai belajar cara misalnya atau apa, yuk kita hire orang. Ketakutan ketika hire orang apa? Kita harus gaji mahal. Gaji mahal tuh kan makanya overthinking kita semua. Gaji mahal tuh sebenarnya bisa kita sederhanakan. Tadi contoh di atas misalnya gaji UMR Jogja 2,5 let's say ya, dalam 25 hari kerja. Berarti sehari 1.000 ya. 1.000 untuk 8 jam tuh. Kalau ternyata kita cuma pakai dia 4 jam, berarti dengan 50.000 tuh kita sudah UMR loh. Ya sudah toh. Mereka tuh hanya takut malu ngomong Mas.
itu baru kaitannya sama struktur. Habis itu proses Mas, yang keempat itu inovasi di proses. Proses produksinya. Kalau ada rezeki kamu punya mesin baru, itu sudah melakukan inovasi di tempatmu. Mas Rosid, kita punya usaha yang sama, sudah melakukan punya mesin, ya itu urusanmu Mas. Tapi kalau di tempatku itu sudah inovasi bagiku. Karena itu ada efisiensi produk di tempatku. Nek tempatmu sudah, ya sudah gitu loh. Nah, kalau orang berpikiran, loh Mas Rosid kan sudah. Kalau kita lakukan berarti bukan inovasi. Ya susah kalau kayak gitu. Jadi makanya inovasinya itu di tempat kita, Mas. Terus kelima dari produk itu otomatis yang kelima itu ada produk ya, produk performance. Produknya lah, ini kaitannya sama inovasi produk. Terus yang keenam itu ada inovasi produk turunan. Diversifikasi produk. Betul. Jadi misalnya buat batik, buat apa lagi ya yang bisa kita jual bundling. Oh, kita buat tas yuk. Oh, misalnya ke batik tuh cewek ibu-ibu suka pakai pouch, kita buat pouch yuk yang senada sama bajunya. Nah itu inovasi-inovasi di produk. Terus ya kemudian ada yang nomor 7, ada channel, kita jualan kemana aja, pakai apa aja, terus juga ada customer relationship dan branding segala macam lah. Itu jadi inovasi itu sebenarnya luas. Dan bahkan teman-teman di atas tadi itu kayak, aku uwes loh Mas Jani, yuk. Uwes ternyata. Nyata muncul tuh loh. Gitu loh. Perlu ngobrol ya, bener ya. Iya, jadi sebenarnya yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah, cuman mereka tuh belum dapat literasi. Karena kata inovasi itu emang yang dhuwur banget loh Mas. Gitu loh yang kayak iki meng wong cah startup tok ngono lho. Oh iya, kalau inovasi katanya startup jelas. Kowe ngerti dhewe Mas, wis edan-edan kabeh. Nah, itulah secara sederhana. Luar biasa. Ini terkait tadi kan tantangan gitu ya. Tantangan. Ini nyambung nih. Ketika tantangan pasti ada risiko. Ini menarik gitu ya. Tantangan pasti ada risikonya. Betul. Entah itu dari risiko waktunya, finansialnya gitu ya, atau dampak terhadap brand. Nah, ini kalau inovasi yang nyambung-nyambung dengan brand ini risiko? Semua ada risiko. Betul. Kita buat produk, kita nentuin segmen itu sebenarnya ada risiko. Tapi kalau bahasa saya risiko itu sudah kita kalkulasi. Ibaratnya nekat terukur. Nah, ngawur terukur. Ngawur terukur iki. Nah, jadi kita sudah riset pun kan tetap ada resiko ya. Betul. Tapi risiko itu potensinya jadi kecil, kita minimalisir gitu. Jadi resiko dari sebuah inovasi itu apa? Kegagalan. Kalau kita tarik lagi, kok iso gagal? Salah data, salah menganalisis data, salah membaca data. Nah, kemungkinan itu. Jadi analisisnya ya pasti salah analisis. Nah, itu jadi resiko ada. Cuman saya balik lagi sih kalau aku kayak di atas. Kalau itu emang ketika kita melakukan inovasi itu kita mengeluarkan budget, tapi tidak terlalu besar. Tadi saya balik lagi ke tagline saya, lebih baik nyesel nyoba daripada enggak. Kita jadi tahu Mas. Iya. Dan juga banyak, bukan rahasia lagi kalau budget marketing kan gede ya. Ya itulah itu kayaknya misalnya aku rugi 200.000. Ya wes 200.000 tapi kamu dapat ilmu banyak gitu loh. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Soalnya dicoba. Iya, makanya dicoba. Ini menarik ini. Ini yang kalau coba-coba ini bagi UMKM yang baru. Baru mulai usaha, baru mau inovasi, ini langkah pertama ini. Oke, nggak bisa bohong. Kalau kita tadi balik ke awal ya, inovasi itu saya selalu buat hook di awal. Kenapa sih inovasi itu selalu di produk? Ya, kita nanyain UMKM 10, mungkin 9 jawab itu. Salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Karena UMKM ngerasa mereka punya ilmunya itu. Keahlian gue mending produk Mas. Soal bisnis aku kurang ngerti, soal profit bisnis aku kurang ngerti, soal branding saya benar. Jadi mereka hanya fokus di situ. Nah, makanya tugas kita adalah memberikan literasi. Rameng produk tuh. Soalnya yang terlihat produk soalnya. Betul. Tapi ya Mas, nek gue sadari, ketika gue inovasi produk, inovasimu tuh kan kaitannya sama eksternal loh. Iya. Kaitanmu sama kompetitor loh. Angel tau jane. Tapi nek gue inovasi di model bisnis bukan itu internalmu dewe. Distraksi dari luar tuh jane nggak begitu banyak. Nah itu loh kadang nggak disadarin. Iya toh. Tapi nek produk Mas gue nggawe tak gawe ngene. Kono gawe kono. Wah tak ganti mana. Nah itu loh Mas. Rampung. Iso rampung gitu. Nah jadi nggak bisa bohong kalau di awal emang
biasanya di produk, karena itu yang mereka bisa. Baru nanti pelan-pelan sudah dapat value segala macam, ketika fasenya udah growth, yuk kita mulai lebarin ke inovasi yang lainnya, layanan segala macam kita luaskan gitu. Luar biasa ini. Ini kita udah jam berapa? Orang santai. Enggak, maksudnya pembahasannya tuh bakalan lama. Enggak apa-apa, monggo. It's okay. Cuman ini kita karena keterbatasan kan kalau terlalu sering kelamaan melihat mungkin bosen. Jangan ngeliat kowe. Aku baru pertama. Siap, menarik. Cuman ini kita perlu rangkumkan. Kita rangkumkan diskusi menarik ini terkait inovasi ini. Poin-poin Kak Bayu. Poin-poin yang bisa jadi PR dan terngiang yang di bisnisnya para sobat Sibakul yang melihat dari menit awal sampai menit akhir ini. Poin-poin diskusi kita Kak Bayu. Oke, sobat Sibakul SSB. Baru muncul SSB. Sekolah sepak bola. Iya, makanya. Satu ya, jadi kalau kita ngomongin inovasi jangan dikaitin sama modal lah, jangan dikaitin dengan budget besar. Jadi sebenarnya kita bisa build inovasi. Kalau saya ngomongin tanpa modal juga saya munafik ya, tetap ada modal lah. Nah kaitannya tinggal apakah modal itu kaitannya sama materi atau tidak gitu loh. Bahkan skill pun bisa. Atau skill, nah itu jelas butuh modal. Nah terus kemudian berikutnya, kalau kita ngomongin inovasi itu banyak loh sebenarnya. Kalau dari buku tadi ya Larry Kill itu ada 10 poin loh mas. Semuanya harus dilakukan enggak. Salah satu aja udah oke kok. Salah satu, salah dua, pelan-pelan salah tiga, terus salah empat, itu udah bagus gitu. Jadi jangan terlalu inilah. Jadi kita tahu kapasitas kita, terus kemudian ya kalau menurut saya tadi ya coba aja dulu. Lebih baik nyesel coba daripada enggak. Lebih baik yang jangan nyesel lah gitu ya, kan ada insight ya gitu ya. Intinya nyoba dulu. Betul. Intinya nyoba dulu. Terima kasih Kak Bayu. Sama-sama Mas Rosyid. Luar biasa sharing kita hari ini. Semoga kakak-kakak sobat Sibakul bisa mengambil hikmah. Amin. Dan doakan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Bisnisnya Amin. Kak Bayu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih sudah bersama kami sampai di ujung menit. Oke, thank you.